Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sehat, Bu? Iya, Bu. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita melaksanakan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Yang kita bahas pada hari ini, Bu, judul modulnya pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sesi 3, Bu, ya, yaitu memulai usaha. Kenapa saya memilih sesi 3 ini? Karena kita hidup di dunia ini, Bu, semua mempunyai peluang untuk berusaha. Jadi bukan hanya berdoa, tetapi kita juga harus berusaha, Bu. Dalam merencanakan usaha ini, Bu, perlu banyak tantangan yang sangat mendalam karena sangat beresiko tinggi dalam persaingan di dunia teknologi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Betul kan, Bu? Ya, Bu. Jadi, Bu, dalam melaksanakan usaha ini banyak yang harus kita perhatikan. Apa-apa saja yang harus kita kembangkan. Di sini saya memberikan tips ini buat saya pribadi ataupun ibu-ibu yang hadir pada P2K2 hari ini. Jadi beruntung, Bu. Hari ini tipsnya, istilahnya yang kita ceritakan ini adalah jenis usaha yang mungkin kita kembangkan nanti, apapun itu usahanya. Yang jelas ibu harus memahami dulu baru memulai usaha. Jadi, Bu, yang pertama itu kita harus mempunyai ide dalam mengembangkan usaha ini. Ide yang saya maksud di sini adalah kita mempunyai kelebihan ataupun kreativitas daripada usaha yang telah berjalan dikembangkan orang lain maupun tetangga ataupun siapa saja. Jadi kita harus lebih kreatif lagi, Bu. Contohnya begini, mungkin kita membuka semacam warung lah, Bu, warung makan ataupun warung tempat ngopi lah, Bu. Jadi kita mungkin buat tempatnya lebih adem, lebih menawan lah gitu. Jadinya mungkin ada ketertarikan orang untuk singgah ataupun mencicipi apa yang kita usahakan di tempat itu. Terus selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi, informasi, Bu, sebelum mengembangkan usaha ini. Informasi ini berbagai macam, seperti dari handphone, YouTube, media, banyak, Bu. Yang penting niat kita pengen belajar, pengen berusaha, insya Allah dikaruniai Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bu, untuk mengembangkan usaha ini, Bu, peluang. Jadi kita harus pikirkan dulu peluangnya, apa kelemahannya dan apa kelebihannya. Karena kalau kita membaca dari dulu ataupun kita melihat, Bu, usaha ini paling banyak kelemahannya, Bu, terutama mungkin karena persaingan. Jadi kita harus mempunyai istilahnya kelebihan lah, Bu. Kita lihat juga kelemahan usaha orang. Entah itu mungkin kita dari segi kualitas yang kita utamakan, Bu. Jadi insya Allah kalau kita memang mungkin kalah modal, jadi yang harus kita pertahankan, Bu, kualitas dari usaha kita. Terus rencana, Bu, kita mempunyai usaha ini, semua orang mempunyai rencana untuk mendapat keuntungan. Jadi harus kita pikirkan betul-betul usaha ini harus berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan agar kita mendapat keuntungan yang lebih maksimal. Selanjutnya, untuk memulai usaha ini, Bu, kita pikirkan juga rencana.
rencana ya, maaf Bu ya, selanjutnya untuk memulai usaha ini kita pikirkan juga pelanggan. Untuk mencari pelanggan ini sebenarnya sangat berat, karena memulai usaha ini pelanggan itu Bu yang paling berat sebenarnya. Jadi dalam berusaha ini pandai-pandailah kita Bu. Mungkin kita buka warung kopi tadi, mungkin orang itu istilahnya harganya cuma 5.000 satu gelas, bisa aja kita turunkan sementara 4.000 demi mendapat pelanggan Bu. Nanti kalau sudah lancar bisa aja kita samakan sama orang itu. Yang jelasnya tadi yang perlu kita jaga betul kualitas Bu ya. Selanjutnya nanti Bu, kalau sudah memang usaha kita ini berjalan entah beberapa hari ke depan, Ibu harus membuat catatan harian ataupun bulanan. Jadi kita harus tahu tingkat kekurangan kita dalam berusaha. Kita harus tahu berapa uang yang kita dapat ataupun berapa uang yang kita keluarkan. Dalam arti kata, kita harus ada kontrol di dalam berusaha ini agar kita nanti dapat mengembangkan usaha sesuai yang kita harapkan. Apabila nanti Bu tidak kita catat, tidak kita teliti, kita tidak tahu Bu berapa keuntungannya ataupun mungkin sebaliknya berapa kerugiannya. Maka dari itu tujuan dari catatan ataupun pembukuan kita dalam berusaha maupun per hari ataupun per bulan, yaitu mengevaluasi ataupun memperbaiki di mana kekurangan kita, itu yang harus kita perbaiki Bu. Terus kalau ada memang kelebihan kita, entah gimana caranya untuk mempertahankan kualitas, itu yang harus dipertahankan Bu. Jadi Bu, untuk kedepannya mari kita sama-sama berdoa agar nanti apabila kita memulai usaha mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bu, sama-sama kita memulai usaha ini dengan niat mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Insya Allah sesi berikutnya kita berjumpa lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.